Perkenalkan, saya Dewi Handayani dari Universitas Siber Asia dengan NIM 220301010025 dari kelas AK301. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan topik pengelolaan kas, perencanaan, dan juga kontrol. Pendahuluan, dalam era bisnis yang dinamis dan penuh tantangan seperti saat ini, pengelolaan kas yang efektif adalah salah satu pilar utama keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa pengelolaan kas yang baik, bisnis dapat menghadapi risiko keuangan seperti likuiditas yang dapat menghambat pertumbuhan dan bahkan mengancam kelangsungan operasi. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi 3 aspek penting dari pengelolaan kas. Yang pertama, strategi pengelolaan kas. Kedua, perencanaan kebutuhan kas. Ketiga, kontrol atas arus kas. Setiap aspek ini memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban keuangannya, mengatasi tantangan keuangan, dan bahkan memanfaatkan peluang pertumbuhan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu poin menyelidiki strategi pengelolaan kas. Lalu kita akan membahas definisi pengelolaan kas, pentingnya pengelolaan kas dalam bisnis, tujuan strategi pengelolaan kas, strategi pengelolaan kas yang efektif, meliputi manajemen likuiditas, penjadwalan pembayaran, serta pengendalian biaya. Definisi pengelolaan kas. Pengelolaan kas adalah proses mengumpulkan dan mengelola arus kas. Pentingnya pengelolaan kas dalam bisnis. Dalam bisnis, pengelolaan kas menjadi komponen kunci dari stabilitas keuangan perusahaan. Tujuan strategi pengelolaan kas mempertahankan likuiditas perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional secara normal. Strategi pengelolaan kas yang efektif. Yang pertama ada manajemen likuiditas, kedua penjadwalan pembayaran, lalu yang ketiga ada pengendalian biaya. Manajemen likuiditas. Pendekatan strategis untuk memastikan perusahaan memiliki cukup kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti pembayaran tagihan, gaji karyawan, dan kebutuhan operasional sehari-hari. Manajemen likuiditas melibatkan pemantauan secara aktif terhadap arus kas masuk dan keluar, serta pengaturan alokasi kas yang tepat untuk kebutuhan mendesak. Yang kedua, penjadwalan pembayaran. Dengan menetapkan jadwal pembayaran yang efisien, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan kasnya. Ini melibatkan penundaan pembayaran hingga batas waktu tertentu untuk memaksimalkan keuntungan dari dana yang tersedia dan memanfaatkan periode kredit yang tersedia. Pengendalian biaya. Membatasi pengeluaran yang tidak perlu dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya merupakan bagian penting dari strategi pengelolaan kas. Ini melibatkan evaluasi yang cermat terhadap pengeluaran operasional dan strategi untuk mengurangi biaya di berbagai area tanpa mengorbankan kualitas atau produktivitas. Melalui penerapan strategi pengelolaan kas yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan likuiditasnya, mengurangi risiko kekurangan kas, dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, perencanaan kebutuhan kas. Mengidentifikasi kebutuhan kas, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan kas, seperti penjualan dan pendapatan, biaya operasional, investasi dan pembelanjaan modal. Metode peramalan kas, memperhitungkan risiko dalam perencanaan kebutuhan kas. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan kas. Mengidentifikasi kebutuhan kas adalah langkah awal dalam perencanaan keuangan yang efektif. Ini melibatkan penentuan jumlah kas yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan kas, yang pertama yaitu penjualan dan pendapatan. Tingkat penjualan dan pendapatan perusahaan memiliki dampak langsung pada kebutuhan kas. Penjualan yang tinggi memerlukan lebih banyak kas untuk membiayai produksi dan inventaris tambahan. Yang kedua, biaya operasional. Biaya operasional termasuk gaji karyawan, pembelian bahan baku, dan biaya overhead lainnya juga memengaruhi kebutuhan kas perusahaan. Dan yang ketiga, investasi dan pembelanjaan modal. Kebutuhan kas dapat meningkat sebagai hasil dari investasi baru atau pengeluaran modal untuk memperluas operasi atau meningkatkan kapasitas produksi. Metode peramalan kas. Metode peramalan kas digunakan untuk memprediksi kebutuhan kas di masa depan berdasarkan data historis dan faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas. Beberapa metode peramalan kas yang umum digunakan termasuk analisis tren, peramalan musiman, dan metode statistik. Kemudian memperhitungkan resiko dalam perencanaan kebutuhan kas. Ada dua langkah, ya. Yang pertama, saat merencanakan kebutuhan kas, penting untuk memperhitungkan resiko yang mungkin memengaruhi arus kas perusahaan. Resiko-resiko tersebut dapat meliputi fluktuasi pasar, perubahan regulasi, atau masalah internal seperti penundaan pembayaran dari pelanggan. Yang kedua, memiliki rencana cadangan dan strategi pengendalian risiko yang efektif dapat membantu mengurangi dampak risiko terhadap kebutuhan kas perusahaan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan kas, menggunakan metode peramalan yang tepat, dan memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi, perusahaan dapat merencanakan kebutuhan kasnya secara efektif, mengantisipasi tantangan keuangan, dan memastikan likuiditas yang memadai untuk mendukung operasi bisnisnya. Pembahasan yang ketiga yaitu kontrol atas arus kas untuk meminimalkan risiko kekurangan kas, meliputi memonitor arus kas, identifikasi sumber dan penggunaan kas, analisis arus kas, pengendalian kekurangan kas. Yang pertama, penerapan anggaran kas, pemantauan realisasi anggaran. Yang ketiga, alternatif pembiayaan tambahan, serta strategi pengelolaan risiko kas. Memonitor arus kas. Memonitor arus kas secara teratur adalah langkah penting untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan. Ini melibatkan pelacakan semua arus kas masuk dan keluar, termasuk penjualan, penerimaan piutang, pembayaran utang, dan pengeluaran operasional lainnya. Identifikasi sumber dan penggunaan kas, mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan kas dan penggunaan kas, membantu memahami dari mana kas perusahaan berasal dan bagaimana kas tersebut digunakan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan kas dengan lebih efisien sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Analisis arus kas. Melakukan analisis arus kas membantu mengidentifikasi tren dan pola arus kas perusahaan. Dengan memahami bagaimana arus kas berubah dari waktu ke waktu, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengoptimalkan likuiditasnya. Pengendalian kekurangan kas. Untuk mengendalikan kekurangan kas, perusahaan dapat mengambil berbagai langkah pencegahan, termasuk penerapan anggaran kas, membuat anggaran kas yang memperhitungkan arus kas masuk dan keluar, serta mengatur pengeluaran agar sesuai dengan sumber kas yang tersedia. Yang kedua, pemantauan realisasi anggaran, memantau secara teratur realisasi anggaran kas dan mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi. Jika diperlukan, melakukan penyesuaian untuk memastikan kepatuhan terhadap anggaran. Ketiga, alternatif pembiayaan tambahan. Menyusun rencana cadangan untuk mengatasi kekurangan kas yang mungkin terjadi seperti penggunaan fasilitas kredit, pinjaman, atau penjualan aset tidak produktif. Strategi pengelolaan resiko kas. Mengembangkan strategi pengelolaan resiko kas yang efektif, membantu perusahaan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi resiko-resiko yang terkait dengan arus kas.
Ini dapat meliputi diversifikasi pemasukan, penggunaan instrumen derivatif, atau pembentukan cadangan kas darurat. Dengan menerapkan kontrol yang kuat atas arus kas dan strategi pengelolaan resiko yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan resiko kekurangan kas, menjaga likuiditasnya dalam kondisi yang sehat, dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Kesimpulannya, dalam pengelolaan kas perusahaan, perencanaan dan kontrol adalah kunci untuk menjaga kesehatan keuangan dan meminimalkan resiko kekurangan kas. Melalui perencanaan yang cermat dan pengendalian yang efektif, perusahaan dapat mengantisipasi tantangan keuangan, mengoptimalkan likuiditasnya, dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnisnya. Implementasi strategi pengelolaan kas yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, mengoptimalkan arus kas, dan mengurangi risiko kekurangan kas. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko kekurangan kas, termasuk penerapan anggaran kas yang ketat, pemantauan realisasi anggaran secara teratur, dan memiliki rencana cadangan serta alternatif pembiayaan tambahan. Dengan mengembangkan strategi pengelolaan risiko kas yang tepat, perusahaan dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan arus kasnya. Berikut adalah beberapa daftar pustaka atau referensi dari pembuatan video pembelajaran ini. Sekian video pembelajaran dari saya dan terima kasih.